Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 31 Agustus 2023. Kita memakai bacaan Ekaristi hari ini sebagai bahan permenungan kita. Bacaan yang pertama, surat Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika bab 3 ayat 7-13. Paulus berdoa dan mohon agar Tuhan membuat umat berkelimpahan dalam kasih persaudaraan, mempersembahkan hidup kepada Allah dan bersukacita karena Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 24 ayat 42-51, Yesus mengajak dan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kita sangka-sangka. Seperti pencuri yang datang pada malam hari, tidak tahu kapan datangnya, maka tuan rumah perlu berjaga-jaga. Saudari-saudaraku terkasih, apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga menantikan sesuatu atau seseorang atau apapun juga. Lalu apa yang kita perlukan, apa yang kita buat agar kita berjaga-jaga dengan baik dan tidak kehilangan momen dari yang kita nantikan. Karena kedatangan Anak Manusia tidak ada yang tahu. Hanya dua yang dapat dipastikan, bahwa pasti akan datang dan waktunya sudah dekat. Kapan? Tidak ada yang tahu. Maka agar tidak ketinggalan, kita harus berjaga-jaga. Kita coba analogkan dengan orang yang berjaga-jaga menantikan angkutan. Kita pasti akan mengarahkan pandangan kita kepada angkutan datangnya dari mana. Misalnya datang dari sebelah kanan kita akan berulang-ulang menengok ke kanan untuk melihat, untuk mengerti apakah angkutan sudah datang. Dan hampir tidak pernah menantikan sesuatu sambil beraktivitas yang lain, misalnya membaca koran sampai menutup muka sehingga tidak bisa melihat datangnya angkot yang kita nantikan. Pendek kata, berjaga-jaga berarti saya mengarahkan pandangan
dari mana datangnya yang kita nantikan, agar seluruh hidup kita persiapkan untuk datangnya Sang Anak Manusia. Oleh karena itu, kalau kita menantikan datangnya Anak Manusia, kita berjaga-jaga dengan cara hidup kita sesuaikan dengan ketuntutan, keinginan, kehendak Sang Anak Manusia yang kita nantikan, agar ketika Ia datang, kita kedapatan setia dan boleh bersama Sang Anak Manusia masuk dalam kemuliaannya. Kalau kita beraktivitas lain yang tidak sesuai dengan kehendak Sang Anak Manusia, kita akan ketinggalan. Kita tidak akan bersama dengan Dia masuk dalam kerajaan surga. Salah satu yang dianjurkan Santo Paulus adalah hidup dalam persaudaraan, hidup dalam kasih. Kalau kita menantikan sesuatu, kita sudah siap untuk menyesuaikan diri dengan Dia yang kita nantikan, sehingga kapanpun Ia datang, kita tinggal ikut. Pertanyaan sekarang bagi kita, apakah hidup, karya, pekerjaan kita hari-hari ini, selama ini, kita arahkan kepada datangnya Anak Manusia dengan selalu hidup bermodalkan kasih? Hidup yang terarah kepada kehendak Allah dengan mematuhi sabda-sabdanya. Itulah berjaga-jaga. Maka kita bertanya sebagai titik permenungan kita, apakah selama ini hidup, karya, dan pekerjaanku sungguh terarah kepada Allah, yang berarti sesuai dengan kehendaknya? Ataukah hidup kita masih dipenuhi dengan ego-ego pribadi, kedagingan, dan keduniawian, sehingga ketika Anak Manusia datang, kita belum siap? Untuk itu, coba kita renungkan selama ini, bagaimana hidupku? Apakah terarah pada kehendak Allah, ataukah masih mengikuti kehendak pribadi? Kalau kita diminta berjaga-jaga, seharusnya kapanpun Anak Manusia datang, kita kedapatan setia. Untuk itu perlulah bagi kita, hidup kita arahkan, kita baktikan kepada Dia yang kita nantikan, sehingga ketika Dia datang, kita boleh bersama dengan Dia masuk dalam surga abadi. Semoga hidup kita sungguh kita baktikan, kita arahkan hanya kepada Dia yang memanggil kita. Mari berjaga-jaga dengan selalu hidup sesuai dengan kehendak dan sabda-sabdanya.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang terus mengingatkan kami untuk berjaga-jaga menantikan datangnya Anak Manusia dengan hidup sesuai dengan sabda dan kehendak-Nya. Bantulah kami untuk mematikan ego kami, kedagingan kami yang jauh dari sikap berjaga-jaga. Dan sebaliknya, kuatkan kami untuk selalu hidup mengarah hanya pada kehendak Putra-Mu. Dengan demikian, akhirnya banyak orang mengikuti kehendak-Mu, berjaga-jaga, dan boleh ambil bagian dalam keselamatan. Semoga akhirnya kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu, berkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya menganjurkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Biarlah akhirnya kita membantu orang lain juga selamat. Saya masih mengundang minggu depan tanggal 3 untuk ikut berbagai macam lomba memeriahkan ulang tahun paroki kita. Saya berterima kasih atas terus kepedulian panjenengan dalam mengisi gedung serbaguna kita, gedung Maria Salet dan gedung Bertie. Semoga segera mungkin bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas semua doa, tenaga dan dana yang diberikan kepada gereja, sehingga gereja bisa sungguh melayani umat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.